Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi, bayanu jumalin mufarraqatin min awsafi ahlil jannah waradat bihal akhbar. Rawa Usamah bin Zaidin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi ala hal musammirun lil jannah innal jannata la khadara laha hiya rabbil ka'bah nurun yatala'ala wa raihanatun tahtaz wa qasrun masyid wa nahrun muttarid wa fakihatun kathirah nadijah wa zawjatun hasna jamilah bi habratin wa ni'matin fi muqamin abada wa nadratin fi darin aliyah bahiyatin salimah. Qalu nahnu al-musammirun laha ya Rasulullah. Qal qulu insyaallah ta'ala. Thumma dzakara al-jihad wa hadda alaihi. Wa ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala hal fil jannati khail fa innaha tu'jibuni. Qala in ahbabta dhalik utita bi barasin min yakutatin hamra fatatiru bika fil jannah haitsu syi'ta. Wa qala lahu rajulun innal ibila tu'jibuni fa hal fil jannati min ibil. Faqala ya Abdullah in udkhiltal jannah falaka fiha mashtahat nafsuk wa lazzat aynak. Wa an Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innar rajul min ahlil jannah la yuladu lahul walad kama yashtahi yakunu hamluhu wa fisaluhu wa shababuhu fi sa'atin wahidah ila akhirih. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi'ulumih, penjelasan tentang kalimat-kalimat yang bertebaran dari sifat-sifat penghuni surga yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat beliau, ala hal musammirun. Itu yang banyak ditemui dari nusakh-nusakh kitab Yahya. Ala hal musammirun lil jannah innal jannata la khadara laha hiya wa rabbil ka'bah nurun yatala'ala wa raihanatun tahtaz wa qasrun masid wa nahrun muttarid wa fakihatun kathirah nadijah wa zawjatun hasna wa jamilah bi habratin wa ni'matin fi muqamin abada wa nadratun bi darin aliyatin bahiyatin salimah. Qalu nahnu al-musammirun. Qalu nahnu al-musammirun laha ya Rasulullah. Qala qulu insyaallah ta'ala. Thumma dzakara al-jihad wa hadda alaih. Artinya perhatian. Perhatian, adakah orang yang bersungguh-sungguh bagi surga itu? Ujar Nabi, wahai sahabat, adakah di antara kalian orang yang sungguh-sungguh untuk surga? Artinya adakah orang yang bujur-bujur hendak masuk surga? Adakah yang bujur-bujur hendak masuk surga? Sesungguhnya surga itu tidak terlintas baginya di dalam hati manusia. Surga itu kadangkala dibayangkan. Bagaimanapun kita membayangkan surga, pasti surga itu lebih dari bayangan kita. Nah, kayak apa kita membayangkan keindahan surga itu?
pasti surga lebih indah daripada apa yang kita bayangkan. Kayak apa kita membayangkan hebatnya bangunan-bangunan surga, pasti lebih hebat dari bayangan kita. Bagaimana kita membayangkan cantiknya bidadari-bidadari surga, pasti lebih cantik dari apa yang kita bayangkan. Tidak pernah terlintas di hati manusia. Surga itu demi Tuhan yang memiliki Ka'bah adalah cahaya yang bersinar, bau-bauan harum yang berguncang, istana yang kokoh, sungai yang mengalir, buah-buahan yang banyak lagi masak, istri yang cantik jelita, dalam kegembiraan, kenikmatan, dalam tempat kediaman selamanya, dan kesenangan dalam rumah yang tinggi, elok lagi sejahtera. Para sahabat itu berkata, kami bersungguh-sungguh bagi surga. Kami bujuran wahai Rasulullah, hendak masuk surga itu. Kami bujuran sudah hendak masuk surga itu. Nabi SAW bersabda, jar Nabi katakanlah insya Allah. Insya Allah. Kemudian beliau Rasulullah SAW menyebutkan jihad dan menganjurkan kepadanya. Nah, jadi Al-Quranul Karim menyebutkan tentang orang yang bujur-bujur hendak masuk surga itu. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin wa ya'lamas sabirin. Ujar Tuhan, apakah kalian ini menyangka masuk surga? Apakah kalian mengira kalian itu masuk surga, sedangkan Allah belum mengetahui dari kalian orang-orang yang berjihad, sedangkan Allah belum mengetahui mana di antara kalian orang-orang yang sabar. Nah, jadi artinya kesungguhan seseorang itu masuk surga dilihat bagaimana jihadnya, bagaimana kesabarannya. Karena surga itu sebagaimana yang disabdakan Nabi, huffat bil makarih, surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Nah, sanggup kada kita melalui perkara-perkara yang kada disenangi itu, karena di tengah-tengah itulah surga. Jadi memerlukan kesabaran. Lain hal neraka itu huffat bis syahwat, neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang nyaman, perkara-perkara yang sesuai dengan kehendak nafsu. Nah, itu neraka di tengah-tengahnya. Jadi kesungguhan kita dalam hendak masuk surga itu dilihat dari dua hal. Pertama, apakah kita sudah berjihad, apakah kita sabar dalam melangkah, dalam melalui rintangan-rintangan yang dipasang oleh Allah menuju surga itu. Allah pertama menyebutkan walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum. Apakah kalian mengira kalian masuk surga sedangkan kalian belum terlihat lagi berjihad dan belum terlihat kalian sabar. Nah, jihad ini oleh para ulama mengambil dari hadis Nabi SAW, baik itu jihad melawan orang kafir atau jihad melawan nafsu sendiri. Karena melawan nafsu ini jihad lebih berat daripada jihad melawan orang kafir. Orang kafir kada setiap saat kita temui. Nah, orang kafir kada setiap waktu kita berjumpa. Lain halnya dengan nafsu. Nah, setiap saat nafsu ada pada kita. Setiap saat. Nah, yang kedua lagi,
kalau kita melawan orang kafir, kita kalah, kita ke surga. Kita berperang lawan orang kafir, kita dibunuhnya, kita syahid, kita ke surga. Tapi kalau kita berperang melawan nafsu, kita kalah, kita ke neraka. Kita ke neraka. Nah makanya ajaran Nabi itu melawan nafsu ini adalah jihad al-akbar, jihad yang besar dibanding dengan jihad melawan orang kafir itu. Nah jadi jihad kita dulu. Orang yang hendak masuk surga itu harus mampu mengendalikan nafsunya. Nafsu bujur-bujur di bawah kendalinya. Orang berjihad melawan nafsu itu bukan sama sekali menutup gerak-gerik nafsu, kada. Orang berjihad melawan nafsu itu bukan berarti inya kada guring, kada makan, kada kawin, bukan itu. Tetapi orang berjihad melawan nafsu itu artinya orang yang menjadikan nafsu itu di bawah kendalinya. Nafsu hendak ini, kendaliakannya dulu. Boleh kada? Oh boleh, ya kada jadi masalah, dilulusakan. Nafsu hendak ini, kita lihat dulu kehendak nafsu. Kayak lawan hukum Allah, lawan syariat Allah, dilarang kada? Oh kada boleh, nah kada usah ditarik nafsu itu. Nah itu artinya orang yang berjihad melawan nafsu. Nah lain hal orang yang meluluskan nafsu, hendak ini laksanakan, hendak nafsu ini gawi, hendak ini nukar ini tukar, berhutang nggak kayak apa caranya. Nah hendak ini gawi. Nah, itu warnanya orang yang kalah melawan nafsu. Nah orang macam ini kada bakal masuk surga. Kada bakal masuk surga kalau orang selalu dikuasai oleh nafsunya. Jadi jihad pertama dulu jihad melawan nafsu ini. Ayo kita hendak makan apa? Boleh aja. Asal yang kita makan ini barangnya halal, kada memudaratkan ke tubuh kita, kada mengganggu ke ibadah kita, makan. Kita hendak memakai pakaian ini, boleh kada? Pakaiannya kayak apa? Kayak ini boleh. Apakah memakai pakaian ini menimbulkan kesombongan? Apakah memakai pakaian ini menimbulkan angkuh? Oh kada, pakai kada apa-apa. Nah, jadi artinya berjihad melawan nafsu itu mengendalikan nafsu supaya jangan keluar daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu syarat pertama kalau kita hendak bujur-bujur masuk surga. Yang kedua tadi wa ya'lamus sabirin. Allah belum tahu lagi kalian apakah sabar menghadapi hal-hal yang kada disukai itu. Karena sabar ini mencakup seluruhnya dalam kehidupan kita. Orang dalam musibah perlu sabar. Musibah, baik musibah harta, baik musibah diri, baik musibah pribadi. Musibah diri apa? Sakit misalnya. Musibah harta hilang. Musibah keluarga, ada keluarga yang meninggal. Nah, musibah pribadi apa? Disambati orang. Sambati orang itulah inilah. Nah, kada perlu dibalas. Kada perlu dibalas. Nah, kita menghadapi itu dengan sabar. Nah sabar dalam keadaan dapat musibah. Yang kedua sabar dengan nikmat. Ini duit banyak, nak napa aja kawa. Sabar menggunakan. Mana nang bisa bermanfaat di akhiratnya. Kalau soal duit kada betah habis, kada betah kurang, nukar apa aja kawa, menyiwa apa aja kawa, hendak ke mana aja kawa. Ini perlu sabar. Ini duitnya berisi kada berhabisan lagi dah. Anak ke Amerika kawa, anak ke Jepang kawa, anak ke Cina kawa, anak ke mana aja kawa. Nah dipikirkan aku ke Jepang berusaha aku mati di situ siapa yang bayangkan. Aku ke Cina ke mana. Kalau tak penting ke Jepang, penting ke sana, nah itu kada sabar ngarannya. Kada bakal masuk surga. Saat masuk surga itu mesti sabar. Duitnya ada hendak nukar apa aja kawa di arita menaku nukar ini bermanfaat kada.
Anggaran jadi dosa kah, kayaknya jadi pahala kah? Ini memerlukan kesabaran juga. Jadi sabar itu bukan hanya orang yang kena bala, orang yang dapat nikmat itu lebih sulit lagi sabarnya. Lebih sulit lagi sabarnya. Mun aku karena gini aku jadi angkuh karena aku paharatnya pada orang. Nah khawatir kalau pina agak nah kada jadi. Nah kada jadi nukar. Sabar benar itu. Nah, duitnya ada. Nah kayak apa aja kawa. Yang ketiga sabar maksiat. Nah, maksiat ini kada kawa kada sabar menghadapi maksiat. Ada hal-hal yang nyaman, ada hal-hal yang mudah tapi berdosa. Biar bala paha asal jangan berdosa. Nah ini sabar menghadapi maksiat. Yang keempat sabar menghadapi taat. Nah, sabar menghadapi taat. Sembahyang, bila kada sabar sembahyang, ya kena terburu-buru. Sembahyang kada sabar, puasa kada sabar, belum lagi orang buka puasa buka berdahulu. Nah kada sabar, kada sabar, sembahyangnya kada sabar. Nah jadi apabila sabar atas bala ini artinya kada mengeluh kepada orang lain. Mengeluh itu bedanya lawan bahabar itu lain. Nah, bahabar lawan mengeluh itu lain. Kalau orang mengeluh itu begitu dia utarakan hatinya ada lapang. Nah ini ngarannya syakwa ilal khalq, mengadu kepada makhluk. Kita dapat musibah, baik musibah apapun. Lalu kita kisahkan lawan orang, aku kamu dapat ini musibah ini, mbak kita kisahkan tuh hati ini asa nyaman. Nah berarti itu sudah kada sabar lagi. Lain har kita bahabar lawan dokter, dokter sakit ini nah, sakit sebelah sini, sakitnya kayak ini. Nah itu lain mengadu ngarannya. Ini ikhbar menghabarkan. Kalau mengadu itu ini orang mencari kelapangan hati dengan penyakit dengan musibah itu kepada makhluk Allah. Dengan makhluk Allah. Kan ada orang kayak itu mesti dikisahkan tuh asal lapang di hati, padahal salah nih tuh itu nang kada sabar ngarannya. Nah jadi apabila jihad melawan nafsu ini sudah kita bisa, kemudian sabar ini kita sudah kawa, nah maka kita disebut musammir lil jannah, orang nang bujur-bujur ngarannya hendak ke surga. Orang nang bujur-bujur hendak ke surga itu. Amun sekadar hanya kita hendaklah surga, hendak benar, hendaklah mati ke surga, hendak benar mati ke surga, tapi kada bersungguh-sungguh lawan nafsu, kada kawa mengendalikan, sabarnya kada sanggup menghadapi maksiat, menghadapi taat, bala, nikmat. Pada hendak juga ke surga itu ngarannya tamanni, maangan-angan. Nah, maangan-angan mahayal banaja, mahayal. Jadi musammir ini artinya orang yang bujur-bujur, yang bersungguh-sungguh hendak ke surga. Lalu jarana sahabat, kami ini bujur-bujur wahai Rasulullah hendak ke surga. Jar Nabi jangan ke itu, insya Allah itu nah. Insya Allah ini orang yang bujur-bujur hendak ke surga itu. Nah seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia bertanya, adakah di dalam surga itu kuda? Laki-laki ini bertakun lawan Nabi, di surga itu adalah kuda. Orang ini ketujuh kuda, ketujuh mengoleksi kuda. Nya bahari kada ada kendaraan, sepeda motor kada ada, mobil kada ada. Kuda tuh harat banget dah. Orang bakuda ini orang harat. Amunnya baperang gin umpat nya membawa kuda tuh ganal bagiannya kena. Daripada nang berjalan batis atau nang baunta. Adalah kuda wahai Rasulullah di surga itu. Sesungguhnya kuda itu menakjubkanku, menyenangkanku. Rasulullah SAW bersabda, in ahbabta dzalik utita bi barasin min yaqutatin hamra fatatiru bik bil jannah haitsu syi'ta. Artinya ujar Nabi, kalau kamu suka yang demikian, kalau engkau suka kuda,
niscaya kamu didatangkan kepadamu seekor kuda, tapi dari yakut yang merah. Kudanya dari yakut, kada beumpan lagi, kudanya dari yakut. Lalu ia membawa kamu terbang dalam surga kemana kamu kehendaki. Ini yakut bentuknya kuda. Begitu kita buat situ, kemana hendak terbangnya membawa kita. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya wahai Rasulullah, unta menakjubkanku. Apakah di surga itu ada unta? Ulun katuju lawan unta wahai Rasulullah. Mun ulun mati kena ka surga, adalah di surga tu unta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abdallah, in udkhiltal jannah falaka fiha mastahat nafsuk walazzat ainak. Artinya, wahai hamba Allah, jika kamu dimasukkan ke surga, maka bagimu di dalam surga apa yang diinginkan oleh nafsumu dan merasa lezat kedua matamu. Amun ikam sudah ke surga, nak napa aja. Hendak kuda, jadi ada kuda. Hendak unta, ada unta. Jakanya wahainya hendak pesawat, ada pesawat. Hendak helikopter, ada helikopter. Kenapa dikehendaki? Kan kalimat Nabi tadi, palaka biha mastahat nafsuk walazzat ainak, bahwa di surga itu, jar Nabi, apa yang diinginkan oleh nafsumu dan merasa lezat kedua matamu. Hendak napa aja. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajul min ahlil jannah la yuladu lahul walad kama yashtahi, yakunu hamluhu wa fisaluhu wa shababuhu fi sa'atin wahidah. Artinya, sabda Nabi, sesungguhnya seseorang laki-laki dari penghuni surga dilahirkan baginya anak sebagaimana ia inginkan. Hendak berisi anak di surga. Ya Allah, berilah hamba anak di surga. Dilahirkan baginya anak sebagaimana ia inginkan adalah kelahirannya, penyapihannya, penyusuannya, dan kemudaannya dalam satu saat. Anak-anak nang berumur berapa gitu kan? Anak-anak umur 3 tahun. Nah, begitu hendak itu, bini kita langsung hamil. Hamilnya hari itu, melahirkannya hari itu, anak jadi umur 3 tahun hari itu juga. Yakunu hamluhu wa fisaluhu wa shababuhu fi sa'atin wahidah, dalam satu saat juga. Kalau sama hadang 3 tahun, hari itu juga anak jadi umur 3 tahun. Hendak umur 15 tahun, hari itu anak timbul umur 15 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza istaqarra ahlul jannah bil jannah istaqal ikhwan ilal ikhwan fayasiru sariru hadza ila sariri hadza fayaltaqiyan wa yattahadatsan ma kana bainahuma fid dari dunya fayaqul akhi tazkuru yawma kadza bi majlisi kaza fada'una Allah azza wa jalla faghfara lana. Artinya, apabila penghuni surga telah bertempat tinggal dalam surga, maka saudara-saudara rindu kepada saudara-saudaranya. Keingatan sudah di surga kita keingatan, mana kakawanku si anu, mana dang sanakku si anu. Keingatan, rindu kepada saudara-saudaranya. Maka ranjang, maksudnya ini adalah singgasana. Artinya orang ini berjalan ke singgasana orang ini.
takunakan adakah di sini di surga pulan bin pulan, ya malaikat ada itu di sana inya, nah kurus ini berjalan ke sana, maksudnya jalan ke sana. Lalu keduanya bertemu dan berbicara apa yang terjadi di antara keduanya di dunia, berkisahan bahari. Karena balik dalam dunia kita dulu kasihnya kemari. Nah, saya ngatakan nang bahari dalam dunia nih. Nah, kan bahari biasa bakawannya lawan di dunia, biasa di sini lawaninya, biasa di sana lawaninya. Berkisahan di surga kita bahari, ingatlah di rumah si anuhan makanan ini makanan itu, berkisahan. Maka ia berkata, wahai saudaraku, kamu ingat pada hari atau di majlis lalu kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, lalu dia mengampuni kita. Ingatlah kita bahari di majlis atau kumpulan, kita berdoa mudahan diampuni Tuhan. Nah, diampuni Tuhan kita, ya kita ke surga ini atau kumpulan. Nah, jadi antar kawan-kawan misalnya saling rindu, saling mengganang, lalu bertemuan, berkisahan tentang keadaan bahari di dalam dunia itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannah jurudun murudun bidun ji'adun makhulun abna'u 33 ala khalqi adam tuluhum 60 zira'a fi ardi 7 azru'in. Artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya penduduk surga adalah tidak berbulu. Kada berbulu, kada model bejabis, masih singut bejanggut tuh ada. Sesungguhnya penduduk surga adalah tidak berbulu, mudah belia. Kan orang anom mau lah berbulu, orang anom kada mau bejanggut kalau. Karena di surga tuh orang anom kada dinang bejanggutnya, masih anom itu. Putih-putih, keriting rambutnya, bercelak matanya, berumur 33 tahun. Sama umur 30 tahun. Yang di dunia mati 70, kena umur ke surga jadi 33. Seperti diciptakan Nabi Adam, tinggi mereka adalah 60 hasta pada lebar 7 hasta. Itu penduduk surga itu. Jadi dirumbak total kita nih. Diparmak. Umur dianumakan, awak sama akan, tingginya 60 hasta, lebarnya 7 hasta. Itulah penduduk surga. Seperti kejadian Nabi Adam. Nabi Adam kayak itu potongannya, kita anak Adam, ya jadi macam itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adna ahlil jannah alladzi lahu 80 alfa khadim wa 72 zawjah wa yunsabu lahu qubbatun min lu'lu'in wa zabarjad wa yaqutin kama bainal Jabiyah ila San'a wa inna alaihim at-tijan wa inna adna lu'lu'atin minha la tudi'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Artinya, ujar Nabi kita, paling rendah penduduk surga. Penduduk surga yang paling uyuh. Nang di dunia hanya mampu melaksanakan nang wajib, menghindari nang haram. Ini penduduk surga yang paling uyuh nih. Ini dalam dunia nang wajibnya aja digawinya, nang haram tinggalkannya. Kada tahu witir, kada tahu qabliyah ba'diyah, kada tahu puasa Senayan Kamis, kada tahu sedekah sunat. Ini orang dalam dunia nang wajibnya digawinya, nang haram dijauhinya. Nah, masuk surga ini yang paling rendah. Paling rendah. Paling rendah penduduk surga adalah orang yang mempunyai 80.000 pelayan. 80.000 pelayannya aja mengurusinya. Dan 72 istri. Dan didirikan baginya kubah dari mutiara, zubarjad dan yakut seperti antara Jabiyah sampai San'a. Dan sesungguhnya atas mereka ada mahkota
dan paling rendah mutiara daripadanya itu dapat menyinari antara timur dan barat. Nah ini sudah penduduk surga yang paling hina, penduduk surga yang paling rendah, yang tetapi banyak beramal di dunia. Pelayannya 80.000 diberi Tuhan, bini 72, ubah dari mutiara nang luasnya dari Jabiah sampai ke San'a, ke negeri Yaman sana. Gananya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nazartu ilal jannah fa iza rummanatu min rummaniha ka khalqil ba'iril muqattab wa iza tayru kal bukhti wa iza fiha jariyah faqultu ya jariyah liman anti faqalat li Zaid bin Harithah wa iza fil jannah ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar." Ujar Nabi kita, aku memandang ke surga. Nah, Nabi ini diberikan izin masuk surga, sehingga berjalan Nabi ke surga itu, baik pada malam Isra Mi'raj atau kapan Nabi hendak. Nah, ke surga mah, ke surga Nabi kita. Aku memandang ke surga, ujar Nabi, maka tiba-tiba buah delima dari delima-delimanya itu seperti punggung unta yang bungkuk. Buah delima kayak punggung unta genanya. Mungkin kita di sini makan sekong itu udah habis, buah delima nangka itu genanya. Dan tiba-tiba burungnya seperti unta genanya. Maka makanan burung di situ banyak. Sekong burung kayak unta genanya. Dan tiba-tiba di dalam surga ada seorang gadis, ya Nabi. Ada di dalam surga bebinian, gadis. Lalu saya bertanya, ya Nabi, wahai jariyah, wahai gadis, bagi siapa kamu? Kamu ampun siapa? Gadis itu menjawab, bagi Zaid bin Harithah. Nah, ulun ni ampunnya adalah Zaid bin Harithah, sahabat Nabi yang gugur pada perang Mu'tah di Yordan sana. Jadi Zaid bin Harithah ini dikenal sebagai hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan Rasulullah. Nabi kada pernah menangis mendengar kematian sahabat seperti menangisnya gugurnya Zaid bin Harithah ini. Ini yang sahabat yang paling dicintai oleh Nabi. Zaid ini anak Nabi, anak angkat. Nah, jadi dahulu belum ada aturan lagi tentang anak angkat nih. Jadi Zaid ini diakui Nabi ini jar Nabi, Zaid ini ibni, anakku. Lalu Zaid disebut Zaid bin Muhammad waktu itu. Nah, Zaid bin Muhammad kan diangkat Nabi jadi anak. Jadi jar Nabi, Zaid ini ibni arisuhu wa yarisuli. Ini mewaris hartaku, aku pun mewaris hartanya. Nah, sebelum ada aturan yang mengenai anak angkat. Jadi Zaid ini sebutannya Zaid bin Muhammad. Zaid anaknya Muhammad. Nah, beberapa lama kemudian lalu turun ayat Allah yang mengatakan bahwa tidak ada istilah anak angkat itu yang waris mewaris segala macam itu kada ada. Maka jar Tuhan, panggillah seseorang itu anak abahnya bujur, jangan lagi anak angkat bin ayah angkatnya. Jadi Zaid ini abahnya bujur adalah Harithah. Nah, sejak itu Zaid itu diganti ampi Zaid bin Muhammad, diganti dengan Zaid bin Harithah. Nah, satu-satunya sahabat Nabi yang sekian puluh ribu tuh sahabat Nabi, hanya Zaid ini sekong yang disebut di dalam Quran. Sahabat lain gak ada itu ngarannya disebut di Quran. Zaid ini aja. Dalam Quran, falamma qadha Zaidun wa tara zawwajnakaha. Nah, kan di Quran ada falamma qadha Zaidun, manakala
Zaid sudah menceraikan istrinya, maka kami kawinkan engkau wahai Rasulullah kepada istrinya Zaid itu. Jadi Zaid ini kawin asalnya lawan sepupu Nabi ngarannya Zainab. Kawin lawan Zainab itu. Zainab ini lawan Nabi sepupu sekali karena mamanya Zainab itu berdua banding lawan Abdullah, sama-sama anak Abdul Muttalib. Dikawinakan Zaid ini kepada Zainab itu. Zainab ini keberatan karena dia merasa orang Quraisy, orang terhormat, sedangkan Zaid ini orang hitam, orang Habasyah sana yang asalnya budak hamba sahaya. Kada mau. Lalu turun ayat Allah, tidak pantas orang beriman itu enggan untuk menjalankan perintah Allah dan Rasul. Akhirnya Zainab ini mau menerima lamaran Zaid ini. Nah, kawinlah Zaid lawan Zainab. Nah, karena ini Zainab lawan Zaid ini kada sebangsa dan beda keturunan, kada nyaman jo rumah tangga. Nang bini orang mulia, nang laki orang biasa, rumah tangga kada nyaman juga. Lalu Zaid melapor kepada Nabi, kada sanggup orang Zainab kayak ini caranya. Zainab orang Quraisy, orang terhormat, ulun ini apa? Nah, lalu disuruh Nabi ceraikan Zainab itu. Nah, sudah menceraikan Zainab ini, turun ayat Quran, falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Bila Zaid wahai Muhammad sudah menceraikan Zainab, kami kawinkan engkau wahai Muhammad dengan Zainab itu. Jadi sudah Zainab habis iddah, Nabi langsung berkumpul lawan Zainab tanpa ada nikah lagi, karena sudah Allah Ta'ala yang menikahkan dari langit. Zawwajnakaha itu artinya. Nah, jadi Zaid ini hibbu Rasulullah, orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga Zaidnya masih di dunia lagi, sudah ada gadis menunggu di sana. Pun siapa aja Nabi, wahai gadis surga. Aku adalah miliknya Zaid bin Harithah ini. Dan tiba-tiba di surga itu apa yang mana tidak pernah melihatnya, ya, apa yang mata tidak pernah melihat, dilihat di situ. Dan kita kada pernah mendengar di surga kayak apa keindahan suara-suara bidadari, keindahan penyanyi-penyanyi surga, luar biasa. Dan tidak terlintas atas hati manusia. Jadi apa gedungnya, bangunannya, semuaan kada pernah terlintas di hati kita. Nah, itulah surga tadi. Nah, kemudian Ka'ab berkata, Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan tangannya. Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah.
siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك